如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。我知道。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Anjing gila. Setelah musibah dengan Dewa Bis, dari utara ke selatan, pemandangan desersi yang mengerikan terlihat di mana-mana. Bukan manusia tunggal sejauh ribuan mil, bukan suara dari ratusan desa, adalah beberapa dari pertemuan yang sering terjadi. Karena periode penderitaan yang singkat, utara sedikit lebih baik, menuju ke selatan, pemandangan tragis menjadi lebih serius. Reruntuhan, kota-kota yang dikalahkan, ada di mana-mana. Dan bahkan di padang rumput yang kosong, tulang-tulang putih yang menakutkan kadang-kadang bisa ditemukan, pemandangan yang mengerikan. Angin dan asap menghantam, pemandangan yang suram, sepi, dunia sekuler ini, manusia seperti semut, semuanya tidak mampu mengendalikan nasib mereka sendiri. Banyak orang melarikan diri ke utara, setelah memastikan bahwa musibah ini benar-benar berakhir, mulai kembali ke kota asal mereka. Tanah terpencil yang tak terbatas, mulai memiliki keberadaan manusia. Tetapi ini juga mengandung banyak perasaan sedih. Kedua sisi jalan masih sering memiliki mayat, beberapa dibunuh oleh binatang buas, beberapa, setelah musibah, tidak mampu menahan rasa lapar dan dingin dalam perjalanan kembali, mati. Di antara, kadang-kadang beberapa tempat terpencil, beberapa binatang buas kecil tetap, kadang-kadang desas-desus tentang binatang buas yang membunuh manusia menyebar. Namun, pada saat ini, bencana besar itu sudah berakhir. Meskipun binatang buas kecil itu menimbulkan kekhawatiran tetapi itu tidak dapat menghalangi keinginan banyak orang yang ingin kembali. Dan bahkan iblis jahat yang masih hidup, sebenarnya juga segera menghilang. Karena di antara orang biasa yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke rumah, ada banyak murid fraksi baik. Setiap kali berita tentang setan jahat terdengar, sangat cepat mereka ditundukkan oleh para murid fraksi baik itu. Pada hari pertempuran besar di Bukit King Yun, Dewa Buas dikalahkan oleh pedang Zusian tetapi tidak mati. Fraksi baik juga tidak bodoh. Apa yang diketahui sekte jahat tentang memukul seseorang ketika dia turun, menghilangkan akar, fraksi baik secara alami juga memahami logika, memberantas kejahatan sepenuhnya. Mereka semua berbagai murid berbakat yang dikirim sekte Good Fraksi, beberapa sekte yang lebih kecil bahkan keluar secara paksa, jika ada kesempatan untuk menangkap Dewa Bis, mengambil pandangan luas, jasa dan reputasi ini, bagaimana itu akan menjadi biasa. Selain itu Dewa Bis adalah iblis yang luar biasa, jika tidak ada senjata luar biasa dengannya, bahkan orang bodoh pun tidak akan mempercayainya. Spekulasi-spekulasi ini, bercampur dalam kerumunan, seperti ombak menyebar, mengalir ke selatan, di belakang kedamaian yang perlahan turun, namun tampaknya banyak yang menahan napas untuk menunggu dan melihat. Sebaliknya, kesengsaraan rakyat jelata, tidak banyak yang peduli. Mengikuti kerumunan ini menuju selatan, bepergian bersama-sama adalah Zhou Yixian, Xiao Huan dan Wild Dog Taoist, sentimen mereka berbeda dari yang lain. Zhou Yixian masih memegang tiang bambu itu, dan spanduk putih dengan kata-kata, Immortal Guide, masih tergantung di sana, hanya saja kain putih, dalam kekacauan dan kekacauan perang ini, berubah menjadi hitam dan kuning yang tidak rata. Itu masih ada beberapa air mata di beberapa tempat. Bahkan angin dingin bertiup melewati, kain masih menyambut dan berkibar tetapi tidak ada udara surgawi, melainkan semua rusak dan sedih. Adapun Wild Dog Taoist, untuk periode waktu yang lama ini, masih mengikuti Zhou Yixian dan Xiao Huan, mereka bertiga berkeliaran di dunia. Tetapi saat ini dia memiliki kain yang menutupi wajahnya, bukan untuk hal lain tetapi hanya pada saat ini, rakyat jelata di sekitarnya lebih sensitif terhadap orang-orang yang terlihat sedikit aneh, secara tidak sengaja dia mungkin disalahpahami menjadi salah satu iblis jahat, jika jadi itu akan menjadi ketidakadilan yang paling. Setelah mengalami beberapa kesalahpahaman seperti itu, tanpa Zhou Yixian memutar matanya ke arahnya atau Xiao Huan membujuknya, Taois anjing liar juga tidak tahan, menemukan kain dan menutupi wajahnya. Di antara ketiganya, Xiao Huan terlihat paling menyegarkan.
Tentu saja, seorang gadis muda dan cantik, secara alami akan menarik perhatian dan tampan. Dalam kerumunan orang yang sedih dan sedih ini, dia tampaknya menjadi sosok yang paling cantik. Sepanjang jalan, sangat berbeda dari yang lain, dia selalu tersenyum tapi itu bukan jenis yang sombong, sebaliknya, mengabaikan Zhou Yixian yang terus-menerus mengomel, mencoba yang terbaik untuk membantu rakyat jelata yang tak berdaya di sekitarnya. Seseorang yang jatuh karena kelelahan, dia melangkah maju untuk mendukung, atau seseorang yang kelaparan dan kedinginan, dia mengirim makanan dan pakaian, atau seseorang yang sakit atau lemah, ia tampaknya memiliki beberapa keterampilan medis, naik untuk memeriksa, bahkan ketika melihat mayat-mayat yang tergeletak di sepanjang jalan, dengan lembut dia akan berjalan dengan tenang, tidak menghindari bau busuk, menguburnya dengan kasar, dianggap sebagai bentuk kenyamanan. Sepanjang jalan, angin dan debu menutupi mereka. Selain menghadap ke kuburan orang sakit, lemah dan mati, Xiao Huan tampaknya selamanya tersenyum, di jalan yang gelap dan suram ini, dia seperti peri yang berbelas kasih. Zhou Yixian masih terus-menerus mengomel dan Tao anjing liar mengikuti di belakang Xiao Huan, tidak pernah mengecilkan hatinya sekalipun, selama apapun yang ingin dilakukan Xiao Huan, ia akan bergegas melakukannya terlebih dahulu, mengubur mayat-mayat, ia pindah untuk menggali, menyelamatkan dan membantu yang lemah. Ia secara pribadi membantu orang tersebut. Sepanjang jalan, di matanya, tampaknya hanya ada gadis muda yang lembut itu, apa yang dilakukan Xiao Huan, dia melakukannya juga, bahkan betapa sulitnya zaman atau betapa lelahnya perjalanan, dia tampaknya tidak repot-repot sama sekali. Namun, mereka pada akhirnya tidak abadi, tanpa menyebutkan yang lainnya, begitu banyak yang lapar dan kedinginan dan hanya sedikit makanan, bahkan makanan mereka segera hilang. Tidak punya pilihan, hari ini mereka harus meninggalkan kerumunan sementara, menuju ke alam liar, berharap di gunung itu mereka dapat menemukan makanan. Dalam malapetaka, kondisi menyedihkan seperti ini. Zhou Yixian memegang batang bambu, menonton langit yang perlahan menghilang, menggelengkan kepalanya, menghela nafas, saat ini, sangat sulit untuk bertahan hidup. Xiao Huan berjalan di sampingnya, tersenyum tetapi tidak berbicara. Tetapi dalam periode waktu yang singkat ini, meskipun wajahnya sedikit ternoda oleh perjalanan, tetapi dia tetap cantik seperti sebelumnya, dengan penambahan beberapa kedewasaan yang tidak ada di masa lalu. Liar Dok Taois di belakangnya, sosoknya yang tinggi tampaknya bergabung dengan bentuk ramping Xiao Huan, wajahnya tersembunyi di balik kain, tidak ada yang bisa dilihat, kecuali sepasang mata yang berkilau. Saat ini mereka sudah berada jauh dari jalan utama, berdiri di puncak bukit kecil, malam yang tebal dengan awan gelap, hanya beberapa titik bintang di kejauhan, bukan kilasan bulan. Pedesaan liar di sekitarnya, saat ini sunyi, hanya seruan serangga dari suatu tempat, kadang-kadang panjang kadang pendek, tidak tahu dari mana asalnya. Xiao Huan berhenti, seolah-olah mengingat sesuatu, menoleh ke Wild Dog Taois, tersenyum dan berkata, "Pries, sekarang tidak ada orang lain, kamu bisa menurunkan kain wajahmu, membungkusnya untuk sehari, aku takut kamu pasti sangat kesal tidak nyaman." Mata anjing liar Taois tampak memancarkan kilatan samar di malam yang gelap, perlahan-lahan melepas kain itu, mengungkapkan wajahnya yang aneh, berbisik, sebenarnya aku baik-baik saja tetapi kamu punya hari yang panjang hari ini, kamu harus kelelahan kan?" Zhou Yixian juga berhenti, melihat sekeliling, melihat kayu mati di samping, buru-buru berjalan, duduk tepat di atasnya, lalu membuat peregangan panjang, setelah itu dia memutar matanya ke arah Xiao Huan, berkata, "Ya, hanya dia yang sibuk, hanya dia yang berbelas kasih, karena itu memberi orang lain jatah kering kakeknya, dan sekarang bahkan kakekmu kelaparan." Xiao Huan memerah, berjalan dan berdiri di belakang Zhou Yixian, mengulurkan tangannya dan dengan lembut memukul bahu Zhou Yixian, berkata, "Kakek, kita masih dianggap beruntung tetapi lihat orang-orang itu, jika mereka tidak makan sesuatu, mereka benar-benar tidak akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan, aku takut mereka akan mati." Wild Dog Taois melihat ke kiri dan ke kanan, berkata, "Kalian berdua duduk di sini, aku akan pergi ke hutan untuk melihat apakah aku bisa menangkap beberapa binatang liar, untuk sementara mengisi perut kita." Xiao Huan tersenyum pada Tao anjing liar dan berkata, "Oke, harus merepotkan pendeta." Tao anjing liar menyeringai, Zhou Yixian tiba-tiba mendengus, mencibir, "Apa yang kamu tertawakan?" Dan hanya tertawa, "Tapi mengapa Pak Tua saya melihat bahwa senyum Anda sangat vulgar, jangan bilang Anda memiliki pikiran yang tidak serius di kepala Anda." Wild Dog Taois terkejut, cepat-cepat menyingkirkan senyumnya,
melirik Xiao Huan. Melihat Xiao Huan menatapnya sedikit meminta maaf, matanya langsung cerah. Bagaimana mungkin ada sedikit amarah? Zhou Yixian benar-benar diabaikan dan langsung mengabaikannya, kata kepada Xiao Huan, kalau begitu kalian berdua menungguku untuk kembali. Berbicara, dia berjalan dengan langkah cepat ke hutan. Zhou Yixian menggumamkan beberapa patah kata. Xiao Huan di belakangnya sedikit kesal berkata, kakek, bahwa Wild Dog Taoist telah bersama kami begitu lama, mengapa kamu tidak bisa menunjukkan wajahnya yang baik? Selain itu, semua berkat dia merawatnya kita di sepanjang jalan, dan lebih jauh lagi dia bukan orang jahat. Zhou Yixian mendengus dan berkata, apa yang kamu ketahui tentang orang baik atau orang jahat? Dia mengikuti kita, bukan karena kakek. Xiao Huan berteriak, memotong kata-katanya. Zhou Yixian menggerutu beberapa kata dan tidak berbicara lagi. XX, suara susu terdengar di hutan. Lalu terdengar suara berkibar-kibar lagi. Setelah beberapa saat, ledakan langkah kaki datang dengan cepat. Tao anjing liar berseri-seri, berlari keluar dari hutan sambil memegang burung liar. Beberapa hari yang lalu setelah bencana itu, semua makhluk hidup dalam kesusahan ekstrim, bahkan di antara gunung-gunung, hewan-hewan liar dan burung-burung ini, tampak jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Hari ini anjing liar anjing Tao tampak beruntung, benar-benar menangkap seekor burung yang menyelinap melalui jaring. Tao anjing liar dengan bersemangat bergegas kembali, dengan keras berkata, lihat apa yang saya tangkap. Tiba-tiba, suaranya berhenti, di tanah terbuka, tidak ada seorang pun, Zhou Yixian dan Xiao Huan, yang pergi. Pada, burung liar dari tangan anjing liar Tao jatuh ke tanah. Angin malam yang dingin, hawa dingin sepertinya langsung meresap jauh ke dalam tulang, tubuh Tao dog liar untuk beberapa alasan, mulai bergetar. Selangkah demi selangkah dia berjalan ke depan, kayu mati di tanah, bahkan masih memiliki jejak Zhou Yixian duduk di atasnya. Mereka pergi, pikiran Dog Tao liar dalam kekacauan, wajah anjingnya berubah dengan emosi yang berbeda, sebagian besar ketakutan dan kesedihan. Dia pada saat itu, tertegun seperti burung kayu tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba gemetar, matanya menyala, di balik kayu mati itu, ada beberapa tempat jejak kaki kekacauan, dan di tanah yang lembut di samping jejak kaki itu, ada lebih besar dari jejak biasa, 3 cakar di depan, jelas bukan manusia. Wajah anjing liar Tao berubah sangat, mula-mula gembira, lalu terkejut, lalu pada saat itu, lolongan panjang sepertinya terdengar di kejauhan, suaranya sedih, seperti serigala ganas yang melolong ke bulan. Tao anjing liar tanpa sadar mundur selangkah, tetapi setelah beberapa saat, otot-otot wajah anjingnya sedikit gemetar, tiba-tiba dengan raungan yang keras, ia menyerbu ke hutan lebat menuju arah lolongan. Melihat perilakunya, itu tampak seperti anjing gila. Seekor anjing gila, tepat ketika Taois anjing liar berlari ke hutan, di langit malam yang gelap, cahaya putih tiba-tiba menyala, melesat dengan cepat dari utara, melintasi cakrawala, bukan jeda sedikit pun, langsung ke selatan. Seperti meteor, dan di tanah, setelah beberapa saat, sementara sisa-sisa cahaya putih masih ada di cakrawala, sesosok hitam muncul di dekat tanah kosong itu, melihat dengan hati-hati. Dia ditutupi semua dengan kain hitam, tetapi dia sedikit terengah-engah, berhenti di hutan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana keterampilannya meningkat begitu banyak, benar-benar bertemu hantu. Ketika dia sedang beristirahat, tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, berbalik dan melirik ke hutan, mendengar perkelahian tidak jelas dari kedalaman hutan, pria berpakaian hitam ragu-ragu sejenak, lagi-lagi memandang ke cahaya putih di cakrawala, menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Kemudian tubuhnya melintas tetapi ringan seperti hantu, melintas ke tempat anjing liar Tao berlari. XX, Wild Dog Taoist memegang taring senjatanya di tangannya, tampak tegang, tetapi saat berikutnya, bahunya menjadi merah gelap, seperti sudah terluka. Tapi sebelum dia, ada 2 binatang iblis besar, kepala harimau dan tubuh singa, setinggi manusia. Wild Dog Taoist sebelum mereka, tampak seperti dia akan jatuh pada pukulan pertama. Zhou Yixian dan Xiao Huan sekarang berdiri di belakang 2 binatang. Di hutan ini, kedua setan itu tampaknya telah membuat sarang di tempat yang sunyi ini. Banyak cabang, rerumputan dan dedaunan yang tertumpuk berantakan, bau darah yang deras menyerang hidung. Tetapi hal yang paling mengerikan adalah, mayat-mayat tersebar di sekeliling, dan selain Zhou Yixian dan Xiao Huan, masih ada 7 atau 8 manusia yang masih hidup. Tetapi mereka tampak tidak sadar, bahkan jika mereka sadar, mereka setipis tongkat, dalam kondisi yang mengerikan.
Tidak ada yang tahu dari mana kedua binatang itu menculik begitu banyak orang, tetapi dapat dibayangkan bahwa dalam iblis ini, ada binatang buas, betapa tragisnya itu. Menghadapi dua binatang besar, anjing liar Tao terengah-engah, dalam siaga penuh. Sebelumnya ketika dia menyerbu ke sini, melihat bahwa Zhou Yixian dan Xiao Huan masih hidup, sebelum dia bisa bersukacita, dia sudah diserang oleh dua binatang buas. Setelah bertukar gerakan, dua binatang iblis ini tidak biasa, memiliki kekuatan besar dan benar-benar bisa menebas bahu anjing liar Tao. Namun meski begitu, Tao anjing liar bagaimanapun juga adalah orang yang dibudidayakan, berbeda dari orang biasa, dalam kepanikannya, ia memegang senjatanya dan pada saat yang sama, menabrak salah satu binatang buas. Sekarang kaki binatang itu meneteskan darah, jelas itu tidak lebih baik. Hanya saja kedua iblis itu terlihat sangat ganas, melihat darah tetapi tidak mundur, sebaliknya menatap Wild Dog Taoist, mereka hanya waspada terhadap senjatanya sehingga untuk saat ini hanya berdiri menghadapnya. Dan Wild Dog Taoist meratapi hatinya, pertarungan itu, dia tahu betul, jika itu hanya satu binatang buas, dia mungkin masih memiliki peluang tipis untuk menang, tetapi dua bersama, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Namun dia mungkin bisa berbalik dan melarikan diri, tetapi karena suatu alasan, matanya sengaja atau tidak sengaja melirik sepasang mata yang ketakutan dan cemas di belakang binatang buas, dan dia tidak bisa menggerakkan kakinya untuk melarikan diri sendirian. Beberapa hal, apakah benar-benar tidak terhindarkan? Raungan ganas dimulai, akhirnya tidak tahan, menerkam. Dua sosok dalam bayang-bayang menyapu bau darah, disertai dengan tangisan Xiao Huan. Tenggorokan anjing liar Tao mengering, kedua kakinya gemetar, nalurinya untuk berbalik dan berlari, tetapi, tubuhnya, malah melompat ke atas, menuju ke arah binatang buas iblis yang ganas itu, seakan anjing gila. Hasilnya diketahui dalam sekejap, keempat cakar dua binatang buas itu secara serentak merobek tubuh Tao anjing liar, dan senjata taring anjing liar Tao menusuk ke dalam dada binatang buas yang terluka itu. Taois binatang dan anjing liar menjerit pada saat yang sama, seruan Xiao Huan berubah menjadi tangisan. Darah menyembur, Wild Dog Taoist hanya merasa seolah-olah tubuhnya hancur, seperti dicabik menjadi dua, terhuyung mundur, dalam kepanikannya ia hanya melihat 4 luka darah di tubuhnya, darah mengalir keluar seperti air mancur. Di depan, binatang itu meraung beberapa kali, kakinya hancur dan roboh di tanah. Binatang lain merengek, sebenarnya tidak menyerang anjing liar Tao, dan sebaliknya di samping binatang yang jatuh, terus-menerus menggunakan kepalanya, menggunakan cakar untuk mengguncang kawannya. Namun luka binatang itu, taring itu telah menusuk ke dalam hatinya, setelah berjuang beberapa kali, kepalanya terkulai dan mati seperti itu. Pak, bunyi ringan, Wild Dog Taoist juga tidak bisa lagi bertahan, jatuh berlutut ke tanah, bagian atas tubuhnya hampir basah oleh darah, selembar merah, terengah-engah dengan mulut besar, wajah anjingnya pucat. Namun suara itu mengingatkan makhluk buas yang tersisa, menyaksikan temannya mati, binatang iblis ini tampak bahkan gila, menderu keras ke langit, taringnya seperti darah, sekali lagi menerkam. Menonton tanpa daya ketika Wild Dog Taoist akan kehilangan nyawanya di bawah cakar binatang itu, tiba-tiba kebingungan, seberkas cahaya kuning menyala, beberapa kertas jimat melayang turun, Taoist anjing liar benar-benar menghilang, setan binatang buas itu menerkam tanah yang kosong. Setan binatang itu terkejut, tetapi sesaat kemudian, tiba-tiba mendengar ayat Zhou Yixian dengan Wild Dog Taoist benar-benar jatuh dari langit, dia masih memegang beberapa kertas jimat di tangannya. Ini tentu saja Zhou Yixian menggunakan keterampilan surgawi yang disebut nenek moyangnya, ketika binatang buas tiba-tiba menyerang mereka, mereka tertangkap tidak sadar dan saat berikutnya mereka berdua ditangkap, di mulut darah binatang buas itu, mereka tidak memiliki kesempatan melarikan diri. Untungnya Tao liar anjing liar berkepala panas datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka kemudian memiliki jendela untuk melarikan diri. Awalnya ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa diduga kehidupan anjing liar sedang dalam bahaya. Tanpa pilihan, Zhou Yixian harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Tapi taktiknya tampaknya hanya keterampilan dangkal, meskipun mirip dengan keterampilan 5 hantu rumah bergerak Taoist. Diteleportasi Wild Dog Taoist tetapi keterampilan itu hanya setengah. Karena beberapa alasan ia tergelincir dan pada akhirnya mereka berdua benar-benar jatuh dari langit, dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dan untungnya, anjing liar Tao mendarat di tubuh Zhou Yixian, kalau tidak dengan dampak ini, kemungkinan besar akan menyebabkan kematiannya.
Tetapi pada saat itu juga bukan saatnya bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak, bahwa binatang dalam sekejap yang ditemukan, dalam kemarahan, sekali lagi menerkam. Zhou Yixian dan Wild Dog Toys masih berputar. Wild Dog Toys sedikit lebih baik tetapi mengalami luka berat, pada akhirnya tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Tak berdaya, dia hanya bisa menunggu kematian. Di wajah anjingnya, ekspresi yang hilang diam-diam menyapu, dia menoleh untuk melihat, seperti dia ingin melihat sesuatu. Tetapi pada saat batu api ini, sesosok tiba-tiba muncul, terhalang di depan mereka, orang itu dengan keras berteriak, "Kakek, Pries." Di bawah cakar yang dingin dan taring yang tajam, wajah Xiao Huan yang menangis dengan sedih namun serius. Pada saat itu, Taois anjing liar hanya merasakan semburan darah mengalir di kepalanya, seluruh tubuhnya seperti mendidih, melihat sosok itu, lemah namun cantik. XX, Zen, dengan suara keras, kedua sosok itu bertabrakan. Xiao Huan terhuyung-huyung dan jatuh ke samping, tubuhnya ditutupi lumpur, tetapi dia tidak memperhatikan semua ini. Melihat ke belakang, dia hanya melihat Taois anjing liar yang telah mendorongnya, melompat maju, terjerat dengan binatang itu dan mengetuk binatang buas itu di atas tanah. Binatang buas itu dalam amarahnya menebas ke Wild Dog Taois, darah dan daging terbang kemana-mana dalam sekejap itu, dan Wild Dog Taois benar-benar memegang cengkeraman maut pada binatang itu, tidak pernah melepaskan. Xiao Huan dan Zhou Yixian menjadi pucat, dan kelompok di belakang mereka juga terpana dengan ketakutan. Saat berikutnya, seseorang berteriak, mereka yang bergerak cepat, mengepung binatang itu, mengambil semua senjata yang bisa mereka temukan, yang tidak bisa menggunakan tangan dan kaki mereka sendiri dan bahkan gigi, mati-matian menyerang iblis binatang buas itu. Binatang itu awalnya masih meraung keras, berjuang dengan kekuatannya untuk melawan tetapi setelah beberapa saat, suaranya perlahan-lahan melemah, menjadi lebih dalam dan lebih dalam, akhirnya kesunyian. Dan orang-orang di sekitarnya tampak gila, diserang dengan sekuat tenaga. Sampai, Zhou Yixian adalah yang pertama kali sadar, dengan cepat berteriak agar mereka berhenti, lebih penting untuk menyelamatkan nyawa, sisanya kemudian perlahan-lahan berhenti. Dan dengan rilis ini, segera banyak yang roboh di tanah. Wajah Xiao Huan memiliki beberapa tetes darah tetapi tidak peduli sama sekali, dengan cepat menggunakan semua upayanya dan menarik tubuh binatang buas itu, mencoba menarik tubuh anjing liar Dog Tao dari bawahnya. Namun, setelah waktu yang lama, binatang dan anjing liar Taois itu masih terjerat bersama. Xiao Huan tertegun dan cemas, hampir menangis. Akhirnya, masih Zhou Yixian yang masih masuk akal, setelah melihat dengan hati-hati, dia melihat tangan anjing liar Taois telah merobek-robek bulu binatang buas itu, menembus langsung ke dadanya, tertancap di dalamnya, tidak heran mereka tidak dapat dipisahkan. Setelah menemukan ini, Zhou Yixian cepat memanggil sisanya untuk membantu. Dengan bantuan mereka, akhirnya menarik tangan anjing liar Tao yang berdarah keluar dan memisahkan kedua tubuh. Xiao Huan dengan wajah pucat, menempatkan Tao anjing liar di tanah, hendak bertanya kapan mukanya berubah, menggunakan tangannya untuk memeriksa napas anjing liar segera membeku. Dia imam dia, Zhou Yixian berkata, bagaimana kabarnya? Xiao Huan dengan bibirnya sedikit bergetar, matanya penuh air mata, suaranya bergetar, pastor hehehe sudah mati. Zhou Yixian untuk saat ini juga tertegun, terpana. Dalam teriakan dan tercekik Xiao Huan, di bawah cahaya redup dalam kegelapan, wajah aneh Dog Taois, penuh dengan rasa sakit tetapi senyum samar yang tidak jelas bisa dilihat. Dia mati, seperti anjing gila yang telah mati. Di dunia ini, siapa yang pernah mabuk?